وزهدهم في هذه الدار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام والحمد لله رب العالمين. إخواني وأخواتي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidar. Waktu malam adalah waktu spesial, di saat hati hanya ditujukan kepada Allah, hanya ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala mau untuk duduk di satu tempat bermalam-malam kecuali orang-orang yang mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala taufik. Apa itu taufik? Khalqu qudrati ta'atil 'abd, kemampuan bagi seorang hamba, ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan bagi seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Itu namanya taufik. Kemampuan Allah menciptakan satu kemampuan bagi seorang hamba untuk melakukan kebaikan, itu namanya taufik. Apa yang kita lakukan adalah taufik dari Allah. Karena sesungguhnya ketika hati kita merasakan ketenangan, maka ketahuilah kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan sesungguhnya Allah menginginkan saya dan antum insyaallah termasuk orang-orang yang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-birru matma'annat ilaihi nafs. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi kepada kebaikan. Apa itu kebaikan? Apa sih kebaikan? Pengen tahu sih saya ini baik apa nggak baik? Pengen tahu saya ini dalam keadaan kebaikan atau tidak baik? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, al-birru matma'annat ilaihi nafs. Kebaikan adalah ketika hati merasakan tenang. Alhamdulillah, Allah malam ini terasa senang sekali, merasa tenang sekali. Dari tadi kita mendengar ayat suci Al-Quran, mendengar ayat hadis Rasulullah SAW, kemudian diakhiri tadi dengan pujian kepada Rasulullah, meminta ampun kepada Rasulullah akan apa yang telah kita lakukan daripada kekurangan, daripada hak-hak Rasulullah SAW. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Lalu apa yang telah kita lakukan kepada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW dalam sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Uridat alaiya a'malu ummati." Sampai kepadaku amal ya umatku. Fa in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahum. Sampai kepadaku amal ya umatku, kata Rasulullah SAW. Kalau saya dapatkan kebaikan, maka saya akan bersyukur. Saya senang kalau ada umatku dalam keadaan kebaikan. Fa in wajadtu ghaira dzalik, kalau saya dapati umatku melakukan sesuatu yang tidak baik, istaghfartu lahum. Aku mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Sudah berapa banyak laporan kepada Rasulullah tentang amalia kita. Fulan bin Fulan melakukan dosa, Fulan bin Fulan melakukan kesalahan, Fulan bin Fulan nampak seperti orang yang soleh, Fulan bin Fulan jelas-jelasan melakukan kesalahan, jiharan, tanpa ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bukan di tempat yang buruk, di tempat baik sekalipun, karena wataknya sudah dipenuhi oleh syaitan, dipenuhi dengan syaitan, maka dia menjadi orang yang buruk. Fisiknya tidak melakukan maksiat, akan tapi hatinya penuh dengan kedengkian. Fisiknya nampak tidak melakukan keburukan, akan tapi hatinya penuh dengan suudzon. Hatinya penuh dengan berburuk sangka, hatinya penuh dengan ghil, hatinya penuh dengan hasud. Melihat kepada orang lain dengan pandangan yang hina. Kalau guru-guru kami berpesan, kalau kamu ingin naik ke satu panggung, yang pertama kali kamu pelajari harus kamu meyakini bahwa diri kamu adalah orang yang paling rendah di antara semua yang hadir. Kalau belum, maka kamu belum lulus untuk bisa menaiki satu panggung. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kepada kita kesempatan pada malam ini untuk bermuhasabah. Alhamdulillah ya Allah, di malam termulia, di hari termulia, Sayyidul Ayyam, kama jaa fi hadits an-nabawi, bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Dan kita termasuk sekarang pada hari Jumat, di waktu yang paling terbaik, thuluthul lail, di waktu malam yang terbaik, di hari yang paling terbaik, dan insya Allah bersama orang-orang yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal yang kita ini ditutup dengan hal-hal yang baik, sehingga kita pulang ke tempat kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan kepada kita untuk mendapatkan pengakhiran yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Kalau yakin kepada Allah, Allah pasti bagi, Allah pasti beri. Akan tapi kalau kita tidak yakin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan kepada kita. Ikhwani, di dalam qasidah tadi dia meminta ampun kepada Rasul. Penyair mengatakan, "Udhran Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, in qassartu fi wasfin." Kalau saya ini teledor dalam menyipatimu ya Rasulullah. Terkadang saya menyipatimu akan tapi hatiku di tempat yang lain. Ya Rasulullah, terkadang aku seakan-akan mengatakan bahwa dirimu yang terindah, akan tapi dalam hatiku ada orang lain yang terindah bagiku. Ya Rasulullah, kami ini penuh dengan kemunafikan, akan tetapi kami menyadari diri kami bahwa kami adalah orang yang salah, dan kami masih berhak untuk bisa menjadi orang yang baik. Ya Allah, di malam hari ini kata Imam Syafi'i, sihamul laila tukhti, sesungguhnya kalau kamu mengeluarkan anak panah di malam hari, maka dia tidak akan pernah salah. La tukhti walakin laha amad, tapi dia perlu pada waktu. Walil amadi qida'u, dan waktu itu juga akan datang pada masanya. Jadi jangan pernah takut kalau berdoa di malam hari, insya Allah doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Tapi tentu Allah lah yang mengetahui mana waktu yang lebih pas, mana yang waktu paling pas untuk kamu. Terkadang kamu memaksa kepada Allah, ya Allah saya ingin kendaraan, padahal di qadha mu'allaqnya kamu akan mati dalam keadaan berkendara. Kamu tetap memaksakan diri kepada Allah, ya Allah saya pokoknya pengen kendaraan. Padahal apa? Catatannya kamu besok mengendarai kendaraan, kemudian kamu tertabrak, kemudian kamu mati. Ya, akan tetapi sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadi inqida'u. Sesungguhnya doa kita di malam hari ini tidak akan pernah salah arah, hanya saja perlu pada menunggu pada waktu yang tepat. Terkadang seorang memaksa kepada Allah. Oleh karena itu saya berharap ikhwan dan akhwat meminta kepada Allah, ya Allah saya meminta kepadamu apa yang terbaik menurutmu, bukan yang terbaik menurutku. Karena sesungguhnya menurut manusia adalah dusta, menurut manusia adalah hampa. Apa yang nampak bagi seorang manusia sepertinya kebaikan, ternyata isinya adalah bangkai. Itulah manusia. Kenapa? Manusia itu lemah. Bahkan sesuatu yang ada di belakang dinding saja dia tidak bisa melihat, tidak bisa nampak. Kemudian dia merasa dirinya adalah orang yang hebat. Oleh karena itu ketika kita minta kepada Allah, ya Allah meminta kepadamu apa yang telah diminta oleh Rasulullah SAW, aku berlindung kepadamu daripada apa yang berlindung kepadanya Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka mimma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'izuka min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu ikhwani, definisi kebaikan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru mutma'annat ilaihi nafs. Kalau hati kamu merasakan tenang, itu kebaikan. Kalau hati kamu merasakan aman, itu kebaikan. Akan tetapi kalau ada keraguan, maka Rasulullah SAW memberikan satu kaidah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hadis riwayat Sayyidina Al-Husain. Beliau mengatakan, da'ma yaribuka Sayyidina Al-Hasan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu. Artinya apa? Kebaikan tidak mungkin kita ragu. Kebaikan tidak mungkin membuat kita ragu. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyair tadi dia mengatakan, minta ampun ya Rasulullah, karena sesungguhnya
meski kecintaanku besar kepadamu, sesungguhnya masih banyak orang yang lebih mencintaimu. Kalau kita melihat kepada kiai-kiai kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, kita ini seperti recehan di dalam mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada artinya. Saya teringat Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Al-Tibai. Beliau ini Al-Hafidh. Al-Hafidh itu apa? Hafal ratusan ribu hadis beserta sanadnya. Ya. Perbedaan pendapat ulama la musyahah fil istilah. Ada yang mengatakan hanya sekitar 100.000, ada yang mengatakan 20.000, ada yang mengatakan al-musnid itu di bawahnya muhaddis. Ada yang mengatakan al-muhaddis musnid itu sama, ada yang mengatakan al-muhaddis di bawah kemudian musnid. Nah, itu perbedaan penamaan saja. Kemudian dikatakan al-hafidh di atasnya lagi, kemudian lagi ada namanya al-hakim, kemudian di atasnya lagi namanya amirul mu'minin fi ilmi al-hadis. Itu yang digapai oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Al-Tibai, gelarnya Al-Hafidh. Hafalnya bukan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu saja. Beserta sanadnya. Beserta sanadnya. Nikmat sekali kalau duduk bersama orang-orang ahli hadis. Kenapa? Karena mereka mendapatkan hadiah dari Rasulullah SAW berupa doa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah berdoa, "Nadwarallahu imra'an sami'a maqalati fa'u'aha kama sami'aha." Kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat lain ditambahkan, "Rubba muballighin aw'ana min sami'." Kata Rasulullah SAW, "Ya Allah, nadhara fi'il madhi bermakna al-amr." Artinya apa? Ya Allah, berikanlah cahaya kepada seseorang yang dia mendengar hadisku kemudian disampaikan kepada orang lain. Artinya apa? Orang riwayat, orang yang sering menyebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah orang yang terbiasa untuk nikmat untuk dipandang wajahnya. Umumnya ulama hadis itu nikmat sekali dipandang wajahnya, apalagi sudah berkisah atau berbicara kepadanya. Ketahuilah, ulama-ulama hadis adalah ulama yang terindah untuk berbicara atau menatap kepada wajah mereka. Ikhwani, Al-Imam Abdurrahman Al-Tibai adalah ulama Al-Hafidh. Beliau mengarang maulid. Apakah beliau tidak hafal hadis kullu bid'atin dhalalah sehingga beliau tidak tahu? Gampang saja gitu sebenarnya. Sekelas Al-Hafidh As-Suyuti, apa yang beliau nggak buat gitu. Bahkan dalam ilmu kedokteran beliau ada kitab. Di dalam ilmu qawaid beliau ada kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Dalam ilmu hadis beliau memiliki syuruh kepada kitab-kitab Ummahat al-Mutun al-Hadithiyah. Kemudian di dalam ilmu nahwu juga beliau ada Al-Ashbah wan Nadhair fi nahwu. Kemudian di dalam ilmu qawaid juga begitu ada, dalam ilmu usul ada, dalam ilmu fiqh beliau ada syarah Ghayatul Bayan, ada syarah Zubair bin Ruslan. Di dalam semua buku-buku kepintarannya itu begitu luar biasa. Akan tetapi beliau mengiyakan maulid Rasulullah SAW. Artinya sebagian orang itu seperti yang saya sering katakan kurang piknik saja di dalam membaca sehingga gampang menyalahkan orang lain. Jadikan kaidah ini untuk sahabat-sahabat yang ada di sini atau sahabat-sahabat yang mendengar di online, jadikan kalimat idza tamma aqlul mar'i qalla inkaruhu itu menjadi pegangan kepada kita. Kalau sempurna akal seseorang, maka dia akan sedikit sekali menyalahkan orang lain. Tapi semakin dia itu sedikit akalnya, maka dia akan semakin menyalahkan orang lain. Saya pernah berjumpa ulama hadis dan meriwayatkan beberapa riwayat juga dari beliau karena saya hobi. Banyak ulama-ulama hadis yang saya datangi kemudian berjumpa kepada mereka, di antaranya guru yang punya sanad ilmu yang lumayan tinggi gitu, bernama Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Saya minta ijazah kepada beliau sanad kepada beliau. Beliau wafat di negeri Syam, sempat viral karena dibom waktu itu ya, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau juga kemudian saya minta sanad ijazah daripada Syekh Abu Bakar Al-Kirni dari India, dari Kerala. Itu juga ulama hadis Al-Awwaliyah, saya mendapatkan hadis dari beliau. Banyak lagi ulama-ulama, dan di antaranya ulama muda yang usianya tidak begitu jauh dari saya, namanya Syekh Usama As-Sayyid Al-Azhari. Tapi kata ulama-ulama di Mesir dikatakan apa? Dia ini ilmuhu asannu min umrihi, ilmunya lebih tua dari umurnya. Ilmunya lebih tua dari umurnya. Umurnya baru sekitar 40 tahunan, akan tetapi ilmunya jauh lebih tua daripada umurnya. Sehingga kalau berbicara kepada beliau, ngobrol-ngobrol, uhadithuka ya habib, qul ya syekh,
haddatsani fulan, qala akhbarani fulan, qala syaikhi an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap berbicara seakan-akan kita hidup di zaman para tabi'in atau tabi'in tabi'in. Setiap ada pembicaraan maka beliau akan mengatakan haddatsani syaikhi, qala akhbarani fulan, qala an fulan, qala an fulan. Seperti seakan-akan kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah manhaj ulama hadis. Di antaranya siapa? Al-Hafidz Abdurrahman Ad-Diba'i. Beliau ini ulama hadisnya luar biasa dari Yaman Selatan, Yaman Utara. Jadi Yaman itu ada dua, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Alhamdulillah saya sudah datang semua ke Yaman Utara, Yaman Selatan, mengambil sanad dan keilmuan dari mereka para ulama, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada antum juga keberkahan dari para ulama yang masih hidup atau ulama-ulama yang sudah tidak ada. Ikhwani, fasafir fafil asfari khamsu fawaidi. Mengambil ilmu dari para ulama-ulama seperti itu yang sepuh, yang mau mengeluarkan ilmunya, yang mau tawadhu mendengarkan ilmunya. Itu adalah da'bus salaf. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh salafus salih. Saya ketika melihat ayahanda saya ini Al-Busiri, saya teringat Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari itu ulama tafsir terkenal. Ada nama tafsirnya Tafsir Tabari. Al-Imam At-Tabari. Al-Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Ada tafsir namanya Tafsir Ar-Razi. Beliau ini ulama terkenal. Ulama terkenal pada masa itu kalau bikin majlis puluhan ribu sampai ratusan ribu orang yang hadir. Akan tetapi di dalam ilmu sirah, di dalam ilmu tarikh, beliau memiliki salah satu murid yang jauh lebih paham dibanding beliau. Maka apa yang dikatakan oleh beliau ketika beliau membahas masalah nasab, beliau katakan, kamu murid saya, kamu yang duduk di sini, kamu yang jelaskan. Maka muridnya pun menjelaskan ingin duduk di tempatnya. Maka apa kata Syekh Ar-Razi? Tidak, kamu duduk di sini. Muridnya malu, kemudian dipaksa untuk duduk. Apa yang dilakukan Syekh Ar-Razi? Syekh Ar-Razi pindah ke tempat muridnya. Kata muridnya, saya nggak bisa ngomong kalau kamu berada di depan saya. Apa katanya? Selesaikan ucapan kamu, nanti kamu jadi murid saya lagi di situ. Ya, sekarang kamu adalah guru saya. Setelah itu nanti kamu jadi murid saya lagi. Ayo khidmat seperti biasa lagi. Tapi sekarang ini di kulli maqamin maqal. Kalau kita enggak dibabat semua, ambil semua buat saya. Ya. Jadi itu adalah da'bus salafus salih. Dari akhlak mereka kita belajar ilmu-ilmu yang tidak didapati di dalam buku-buku. Ikhwan, Al-Imam Ad-Diba'i, Abdurrahman Al-Hafidz Ad-Diba'i, beliau kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu hebat. Sampai-sampai kalau kita dikatakan para ulama kita, kalau kamu membaca maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hadir ketika mahallul qiyam. Kecuali maulid Ad-Diba'i, Rasulullah akan hadir dari awal sampai akhir. Keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita. Rawuh, keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam istisyar seakan-akan beliau berada bersama kita. Ikhwan, kecintaannya begitu besar sehingga beliau katakan apa? Fahim taraban kama hamat wa illa, beliau katakan fada' jadbaz zimami wa la tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jadir. Apa dia katakan? Ketika beliau mengendarai untanya, untuk mengendarai unta tersebut supaya sampai kepada kota Al-Madinah, beliau katakan fada' jadbaz zimam, jangan disetir, tinggalkan jadbaz zimam, jangan disetir. Bilang sama sopir nih, kamu bilang sama sopir misalnya, ngegas aja, nggak usah diarahin. Kira-kira payah nggak? Kira-kira mati nggak kira-kira? Mati kita. Ini kata beliau, fada' jadbaz zimam, ayo kamu ngegas saja, nggak usah dibelokin ke kanan ke kiri. Wala tasubha faqaidu syauqiha lil hayy jadir. Karena sesungguhnya kecintaan, kerinduan akan mengarahkan seseorang kepada orang yang dicintai. Tanpa perlu arah, tanpa perlu GPS, tanpa perlu keinginan untuk bisa sampai. Karena sesungguhnya cinta adalah magnet yang luar biasa yang bisa menyampaikan kamu tanpa perlu berpikir, tanpa perlu akal, tanpa perlu ada niat untuk sampai. Akan tapi cinta bisa menyampaikan kamu kepada tempat orang yang kamu cintai. Beliau katakan fahim qaraban kama hamat. Ayo, kamu itu harusnya gila sebagaimana unta itu menggila, bisa sampai kepada Rasulullah tanpa perlu disetir.
Wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadir. Kalau tidak, maka kamu adalah orang yang dusta di dalam bercinta. Artinya apa? Di dalam cinta itu tidak ada hukum. Hukum manusia itu berbeda dengan hukum cinta, tidak. Oleh karena itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu hebat di dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Abu Bakar, sahabat Nabi Umar, sahabat Nabi Uthman, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Mereka ini insya Allah akan menghiasi telinga kita insya Allah setiap 1 bulan sekali, setiap malam Jumat ya, malam-malam seperti ini kita orang-orang tidur ya, kita mendengarkan sejarah-sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu-ilmu agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu fiqih, mendengarkan ilmu tasawuf, mendengarkan ilmu aqidah, dan diakhiri insyaallah dengan ilmu sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membangkitkan. Karena adanya sejarah-sejarah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala, ini manhaj dakwahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan Rasul kepada para sahabatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan, "Ma nuthabbita bihi fuadak." Adanya kisah-kisah seperti ini supaya apa? Keinginan Allah Subhanahu wa taala supaya memantapkan hati kamu. Supaya hati mantap dengan apa? Qisas. Dengan apa? Kisah-kisah nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Maka begitulah manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ikhwani, Syekh Abdul Rahman Dibah pernah suatu saat beliau katakan kepada orang kampungnya, jadi beliau ini berada di Janubul Yaman, Shimalul Yaman, Yaman Utara. Yaman Utara lebih dekat kepada Hijaz, lebih dekat kepada Hijaz. Rasulullah SAW makanya dikatakan salatullah ala tahal yamani, bagian Yaman. Ada satu daerah namanya Zabid, satu daerah namanya Zabid. Di situ Syekh Abdul Rahman Atiqai berasal. Ada juga daripada para ulama-ulama dari Banul Ahdal, juga diantaranya pensyarah kepada Mutammimah Al-Kawakibud Durriyah berasal dari tempat tersebut. Kemudian juga ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan ibadahnya, dengan zuhudnya, bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau juga dari Shimalul Yaman, dari daerah situ. Ada juga daerah Daus, satu kabilah dekat daripada daerah Zabid tersebut, namanya Daus. Kabilah ini pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan dan mengatakan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus. Di antara orang yang dari kabilah Daus ini ada seorang namanya Abdurrahman bin Sakhar Al-Yamani Ad-Dausi. Yang Rasulullah SAW berikan kunyah dengan nama siapa? Abu Hurairah. Beliau ini berasal dari tempat yang serupa. Ikhwani, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai pernah suatu saat beliau katakan kepada orang kampungnya, sekarang saya mau bawa jamaah ziarah kepada Rasulullah SAW. Saya sudah begitu rindu kepada Rasulullah SAW. Allah angkat corona insya Allah, dan insya Allah kita bisa kembali berziarah kepada Rasulullah. Dia katakan saya sudah begitu rindu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia katakan siapa yang mau ikut silahkan ikut. Maka sebagian orang di daerah itu mendaftarkan dirinya kepada Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Ada beberapa laki-laki, ada di antaranya mereka perempuan, berkumpul bersama-sama dan mengumpulkan harta mereka yang mereka miliki untuk bisa musafir berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datang anak kecil yang belum balik, usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Dia katakan kepada Syekh Abdul Rahman, wahai Syekh Abdul Rahman, saya juga ingin hadir, ingin ziarah kepada Rasulullah. Apa kata Syekh Abdul Rahman? Kamu ini ikut-ikutan aja. Kalau ada anak kecil kira-kira tidak ada harta, tidak ada uang, biasanya main kaleci, main apa begitu ya, main game, masih tiba-tiba datang kepada Syekh Abdul Rahman mengatakan saya mau ziarah juga kepada Rasulullah. Apa kamu ini ikut-ikutan aja, ikut-ikutan kakak kamu atau bapak kamu? Nah, kamu masih kecil. Kata dia, tapi kerinduanku sudah memuncak dan aku tidak mampu untuk menahan kerinduanku ini kepada Rasulullah. Kata Syekh Abdul Rahman, ya ini main-mainan biasa orang ngobrol, biasa baca qasidah begitu. Kemudian dia membawa berhalu, kalau kata orang sekarang halusinasi gitu. Seakan-akan dia menghadirkan Rasulullah SAW. Maka Syekh Abdul Rahman mengatakan tidak. Berangkatlah Syekh Abdul Rahman Ad-Dibah. Perjalanan pada saat itu kalau menggunakan unta kurang lebih 2 minggu, 2 minggu perjalanan. Berjalan
berjalan. Tiba-tiba sampai. Sesampainya di kota Madinah, Syekh Abdurrahman Al-Dibai turun, tiba-tiba di belakangnya dia melihat anak kecil tadi hadir. Syekh Abdurrahman melihat, kenapa kamu bisa ada di sini? Dia ambil tanah yang kota Madinah, kemudian dia cium-cium. Syekh Abdurrahman, billahi alaik, sumpah demi Allah, apakah benar tanah ini pernah diinjak oleh baginda Rasulullah SAW? Kemudian dia cium tanahnya, kemudian dia bertanya lagi, katakan kepadaku dengan sejujurnya, apakah tempat ini pernah dilalui oleh Rasulullah SAW? Wahai anakku, dari mana kamu muncul? Kan? Maka dia katakan, wahai Syekh, ketika aku melihat ada kotak-kotak yang membawa barang-barang, baju dan lain sebagainya, saya masuk ke tempat itu. Ada kotak-kotak, kotak tempat barang-barang segala macam, dia masuk ke tempat itu, sehingga tidak ketahuan karena badannya kecil. Kata Syekh Abdurrahman, ajib, kamu bisa masuk ke tempat itu? Iya. Apa yang membawa kecintaanku kepada Rasul? Itu bukan sesuatu yang aneh. Biasa anak kecil masuk. Tapi selama perjalanan kami 2 minggu, kami turun di satu tempat, kemudian kami makan, kami minum. Kemana kami? Tidak nampak. Dia katakan, saya tidak makan selama 2 minggu. Saya tahan lapar saya. Kenapa kamu lakukan hal yang sedemikian itu? Karena saya takut. Nanti kalau ketahuan saya disuruh pulang. Kenapa kamu bisa menahan laparmu? Kerinduanku kepada Rasulullah melupakanku kepada rasa lapar dan haus. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka apa yang terjadi? Kemudian dia kembali bertanya kepada Syekh Abdurrahman, apakah benar ini tanah yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW? Kemudian dia cium, lalu apa yang terjadi? Dia pun meninggal. Kecil masih meninggal. Maka Syekh Abdurrahman menangis dan dia katakan, kerinduan anak seperti ini keterlaluan gitu. Overdosis gitu, rindunya berlebihan sehingga membawa dia menuju kepada Rasulullah SAW. Sehingga dikuburkan, dimakamkan oleh Syekh Abdurrahman tiba sedikit keluar dari kota Madinah, karena izin untuk bisa dimakamkan kota Madinah pada saat itu sedikit susah, maka dimakamkan keluar. Setelah ziarah kepada Rasul, karena Madinah itu lebih utama daripada Mekah ketika itu, tujuannya jalannya Madinah lebih dekat. Setelah dari Madinah, makanya orang Yaman banyak yang di kota Madinah. Bahkan kaum Aus dan Khazraj itu berasal dari kota Yaman. Ya, mereka itu berasal dari kota Yaman. Ada kabilah namanya Aus sama Khazraj. Itu yang Rasulullah datang ke kota Madinah, ada namanya Al-Ausi, ada namanya Al-Khazraj. Mereka ini adik kakak, namanya yang satu Aus, yang satu namanya Khazraj. Mereka semua dari Yaman. Dulu kota Yathrib, kota Madinah, namanya dulu kota Yathrib. Yathrib itu artinya penyakit. Rasulullah SAW katakan, "Man qala Yathrib falyastaghfirillah thalathan fa innaha thabah." Kata Rasulullah dalam hadis, ya, riwayatnya dhaif, tapi yuhtaju bihi fi fadail. Kata Rasulullah SAW, orang yang dia mengatakan Yathrib, istighfar kamu 3 kali. Karena namanya bukan Yathrib. Yathrib artinya penyakit, wabah. Rasulullah rubah namanya menjadi apa? Thabah. Dalam riwayat lain Thaibah. Jadi Madinah banyak namanya. Thabah, Thaibah, Darul Habib, Darul Hijrah. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan bahwa mulianya yang dinamakan. Oleh karena itu dimakamkan sedikit keluar dari kota Madinah. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Dibai meneruskan perjalanannya untuk umrah. Sepulang umrah ingin izin lagi kepada Rasulullah. Apa yang dia lihat? Dia lihat setelah berziarah kepada Rasul, dia ingin berziarah kepada anak kecil yang dari kampungnya tadi. Ternyata makomnya semakin maju mendekat kepada Rasul. Apa kata Syekh Abdurrahman? Ya waladi, wahai anakku, bukan hanya di masa hidup saja kamu ingin mendekat kepada Rasul, bahkan setelah kamu dikubur pun makommu senantiasa mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat cinta. Cinta yang dirasakan oleh sahabat ketika mereka didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang pertama kali ke kota Madinah, saya kumpulkan, saya rangkumkan beberapa hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang pertama kali, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan unta untuk berjalan. Kata Rasulullah, "Da'in naqa fa innaha ma'mura." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah unta, karena semua orang berbaris. Rasulullah tinggal di rumah saya saja ya Rasulullah, rumah saya saja ya Rasul, rumah saya saja ya Rasul. Akhirnya berebut mereka, ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah mereka.
Karena ketika itu Rasulullah SAW belum lagi membangun rumahnya Rasulullah SAW, belum membangun masjid, belum membangun apa-apa. Rasulullah juga belum membawa istrinya. Rasulullah hanya senantiasa bersama siapa? Sahabatnya yang tidak mau pisah. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini nggak mau pisah. Di mana-mana. Ya, kalau kita baca Rasulullah ada dia. Bahkan idhuma fil ghar dalam Al-Quran. Ya. Sama siapa? Sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar ini sahabat Rasulullah SAW yang beda sama Rasulullah, usianya hanya sekitar 2 tahun sekian. Dan beliau ini adalah mertua Rasul, ayah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau ini juga adalah family Rasul karena dari suku Quraisy. Rasulullah dari Kilab bin Murrah, kalau Abu Bakar As-Siddiq ini dari Taim bin Murrah. Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jumpa nasabnya dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Nama aslinya siapa? Abdullah. Bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah. Abu Bakar itu kunyah. Nama bapaknya Uthman. Punya kunyah juga, Abu Quhafa. Bukan namanya, tapi kunyah juga. Kunyah bin kunyah. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Uthman. Tapi jadi Abu Bakar bin Abi Quhafa. Abu Bakar bin Abi Quhafa radhiyallahu anhuma, karena kedua-duanya masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam, bapaknya masuk Islam pada Fathu Makkah pada tahun ke-8 pada bulan Ramadan. Abdullah Abu Bakar bin Abi Quhafa Uthman ini bin Amr bin Amir bin Amr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Artinya nasabnya tidak berbeda jauh. Begitu juga Sayyidina Uthman. Dan kalau Sayyidina Uthman lebih dekat karena dari Abdul Syams bin Abdi Manaf. Ala kulli hal, yang kita ingin jelaskan adalah Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat rapat dekat dengan Rasulullah. Bahkan nama aslinya siapa tadi? Abdullah. Berarti kalau namanya Abdullah, Khulafaur Rasyidin namanya semuanya diawali dengan Ain. Abdullah, Umar, Uthman, Ali. Abdullah, Umar, Uthman, Ali. Wallahu a'lam wa ahkam. Insyaallah karena waktunya sudah terlalu malam, dan insyaallah bulan depan insyaallah kita siap lebih awal lagi.